Oke, halo, selamat malam Natasha, apa kabar? Oke, sip, baik, terima kasih. Natasha sudah hadir pada pertemuan di malam hari ini. Seperti biasa di hari Jumat malam, kita ketemu lagi di kelas coding bersama Kak Yana dan juga Natasha, begitu ya. Nah, seperti biasa pada pertemuan hari ini, nanti kita akan kembali untuk mengerjakan task atau ada tugas yang ada pada akun Algonovanya. Jadi silakan nanti Natasha sambil Kak Yana menjelaskan materinya, silakan Natasha sambil dipersiapkan untuk masuk ke Algo Python-nya, gitu ya. Jadi masuknya lewat Algo Python. Nah, kemudian pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki modul yang baru lagi. Jadi kita sudah masuk ke modul yang ketiga, lesson yang kedua. Setelah pekan kemarin kita sudah belajar untuk eh, apa namanya materi dasar terkait dengan penggunaan text file atau file text. Nah, pada pertemuan hari ini nanti kita akan membuat aplikasi Smart Notes. Nah, untuk pembuatan aplikasi Smart Notes ini nanti akan kita kerjakan selama 3 kali pertemuan dari pertemuan 12, 13, dan juga 14. Oke. Nah, nanti masing-masing pertemuannya itu ada beberapa task yang harus kita kerjakan. Nah, untuk pertemuan malam hari ini kita akan mengerjakan dulu atau akan mempelajari terkait dengan pembuatan Smart Notes untuk part yang pertama dulu. Nah, mungkin nanti penjelasan materinya akan sedikit panjang. Jadi nanti silakan Natasha simak. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Kalau ada yang mau di-screenshot dulu, silakan boleh di-screenshot. Gitu ya. Oke, Kak Yana share screen dulu. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita sudah masuk ke modul yang ketiga, lesson yang kedua, di mana pertemuan hari ini itu adalah pembuatan aplikasi Smart Notes yang nanti akan kita kerjakan selama 3 kali pertemuan atau ada 3 part. Oke, nah kalau kita kembali lagi ke materi yang pekan kemarin, jadi untuk pembuatan Smart Notes itu ada beberapa fungsi yang nanti akan kita tambahkan. Yang pertama, membuat dan juga ngedelete catatan atau notes, kemudian mengedit notes, kemudian menambahkan tag, dan juga nanti kita akan menambahkan fitur untuk mencari catatan berdasarkan tagnya. Ini sama seperti kalau kita membuat sticky notes atau membuat notes di komputer, di laptop, ataupun di handphone. Ya. Oke, nah nanti untuk catatan atau untuk pertemuan hari ini, nanti yang pertama kita akan mempelajari dulu cara pembuatan interface atau antarmukanya dulu. Oke, jadi nanti kita akan untuk pertemuan hari ini goalsnya itu adalah membuat aplikasi, membuat antarmuka atau interface dari aplikasi Smart Notes-nya. Kemudian nanti kita akan menyimpan, akan menambahkan library atau JSON yang akan kita gunakan untuk menyimpan catatan ataupun notes-nya. Gitu ya. Oke, di sini Kak Yana mau review dulu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan pekan kemarin. Jadi ada 3 atribut fungsi. Yang pertama adalah R, W, dan juga A. Kalau R itu adalah untuk membaca atau read, W itu write atau untuk menulis, kemudian A itu adalah untuk appendix. Bedanya R, kalau R itu bedanya write itu kita nanti menulisnya itu di yang baru, tapi kalau yang appendix kita bisa melanjutkan membuat notes di file notes yang sudah kita buat sebelumnya, appendix. Oke, nah kemudian kalau kita mau membuka file notes yang sudah kita buat, tinggal di depannya kita tambahkan fungsi with, kemudian open, extension filenya itu .txt, kemudian atributnya pakai R karena untuk membaca file, untuk membuka file, as file. Kemudian kalau mau membaca data di dalam file, kalau tadi membuka filenya. Nah, kalau fungsi yang kedua, ini adalah untuk membaca data pada filenya. Jadi tinggal kita tambahkan file.read.
kita simpan di variabel data, ya. Oke, nah ini di pertemuan sebelumnya atau di yang materi sebelumnya kita sudah membuat sebuah aplikasi. Nah, Kak Ena mau tanya dulu Natasha, ini yang dikasih tanda tanya, ini namanya apa? Nih, ini berarti namanya apa nih? List of question, itu namanya apa? Ayo. Oke, kalau nggak nih yang nomor 2 ataupun yang nomor 3. Coba salah satu aja yang Natasha tahu atau yang masih ingat, apa coba? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan aja dulu ya. Nah, yang pertama, ini adalah QWidget. Jadi untuk widgetnya yang list of question-nya, kemudian ada QLabel, dan juga ada QPush button. Ya, nah ini nanti untuk pertemuan hari ini nanti kita akan membuat interface atau antarmukanya dulu. Jadi nanti kita akan mengimport library QWidget, QLabel, QPushButton, dan jadi akan menambahkan beberapa library yang nanti akan kita masukkan ke aplikasi Smart Notes-nya, gitu ya. Oke, nah kalau pertama yang harus kita perhatikan ketika mau membuat sebuah antarmuka itu adalah layout-nya atau tata letaknya. Jadi nanti tata letaknya itu nanti bisa kita atur dengan menggunakan sebuah program atau menggunakan program biar nanti tampilannya itu sesuai dengan hasil akhirnya. Oke, nah kita next dulu. Nah kemudian ada QV box layout itu untuk vertical box-nya. Kalau H box layout itu untuk horizontal box-nya. Kemudian ada tombol. Nah, di sini tombol untuk ngeklik itu berupa push button. Kemudian untuk membaca itu adalah penambahan labelnya. Oke. Nah, misalnya tata letak yang harus dibuat. Nah, berarti kita harus lihat dulu nih. Dia vertikal atau horizontal layout box-nya. Kemudian kita tambahkan widget atau kita tambahkan kayak push button-nya. Kemudian nanti kita kalau sudah membuat beberapa kolom dan juga labelnya, nanti tinggal kita tambahkan main underscore Windows Show untuk memunculkan widgetnya. Kemudian apps xadd itu adalah untuk close atau keluar dari aplikasinya. Oke, sampai sini dulu Natasha. Ada yang mau ditanyakan enggak? Nggak ada? Oke. Nah, jika Ena kasih tunjuk dulu nih, ini untuk hasil akhir dari Smart Notes part yang pertama dulu. Jadi nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nanti kita membutuhkan widgetnya, kita kasih nama, kemudian kita nanti akan menambahkan beberapa push button. Nah ini push buttonnya cukup banyak. Ada untuk nge-create, nge-delete, nge-save, kemudian mau menambahkan tag, mau melepaskan tag, dan juga tombol search by tag. Nah, nanti hasil akhirnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi untuk yang di sisi sebelah kiri, ini adalah isian atau catatan dari si notes-nya. Kalau yang di sisi sebelah kanan, ini adalah daftar dari notes yang sudah pernah kita buat. Kemudian kalau list of tags, ini adalah tag yang nanti bisa kita gunakan untuk mengelompokkan notes yang sudah kita buat. Hasil akhirnya kurang lebih akan seperti ini. Berarti nanti kita akan menggunakan beberapa push button dan juga nanti kita akan menambahkan gimana caranya biar widgetnya itu bisa bertambah. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan akhirnya. Jadi nanti di sini ada fitur untuk memasukkan teks catatan. Nah, ini di tengah-tengahnya. Kemudian di sisi sebelah kanan, ini ada add to note. Ini adalah untuk menambahkan tag.
Kemudian ini adalah daftar catatan yang sudah pernah dibuat. Kemudian kalau ini adalah daftar tag-nya, kalau ini adalah tombol search untuk mencari catatan berdasarkan tag-nya. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Nah, kemudian nanti di sini ada beberapa library yang nanti akan kita tambahkan juga. Ada QText Edit untuk menambahkan widget editnya. Ada QList widget untuk menambahkan daftar dari notes-nya. Ada QList widget lagi, ini untuk menambahkan daftar dari tag-nya. Oke, sekarang kita bahas untuk yang QText Edit. Nah, kalau QText Edit, di sini nanti kita bisa menambahkan bisa menambahkan fitur untuk membuat catatan atau untuk menginputkan catatan. Oke, misalnya kita kasih atau kita simpan catatan teksnya itu pada variabel fill text, kemudian kita kasih QText edit yang dia argumennya masih kosong. Nah, baru di bagian selanjutnya, di sini kita bisa menentukan atau bisa mengisi argumen yang tadi itu dengan teks yang nanti mau kita masukkan. Tinggal kita tambahkan variabel fill underscore text, kemudian kita set text, baru argumennya kita kasih isian teks menggunakan bahasa string, data string, sorry. Kemudian ada QLine edit. Nah, kalau yang tadi ini sebetulnya sama untuk menambahkan atau untuk mengedit dari si catatannya. Nah, kemudian kalau yang di sini ada set placeholder. Nah, kalau lain itu berarti dia kita nambah garis, biar nanti catatannya itu bisa ke bawah terus. Kalau QText edit, kita gunakan biar nanti si fitur dari editnya itu bisa kita rubah. Oke, kemudian ada QList widget. Nah, kalau QList widget ini untuk menambahkan daftar. Mau daftar tag, mau daftar notes, berarti kita tambahkan sintaksnya itu adalah QList widget. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau menambahkan titles pada widget listnya, nanti tinggal kita tambahkan di dalamnya itu variabel titles. Kalau mau hapus berarti pakai clear. Kalau mau hanya beberapa daftar aja yang dipilih, berarti nanti tinggal kita tambahkan listNote.itemClick. Jadi hanya item yang dipilihnya saja yang nanti bisa kita klik. Kemudian menggunakan metode dalam pemrosesan event. Di sini adalah misalnya kita konekkan dengan tombol, berarti kita memerlukan syntax.connect-nya. Oke, sampai sini dulu Natasha. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita masukkan dulu ke sini. Nah, di sini nanti Natasha harus menambahkan atau harus mengimport dulu library-nya. Nah, seperti biasa, kita kayak membuat pertanyaan acak di pertemuan sebelumnya. Di sini kita import dulu PyQt core-nya, kemudian Qt widget-nya. Di sini kita menggunakan sama, ada Q application karena kita membuat aplikasi, ada Q widgetnya, ada Q push button, Q label. Nah, tapi tambahannya itu adalah ada Q list widget untuk menambahkan list, entah itu list tag ataupun list notes. Ada Q line edit, Q text edit, Q input dialog. Ini banyak nih. Q hbox, kemudian ada QVBox dan juga form layout. Nah, ini banyak banget library yang nanti harus kita tambahkan. Nah, kemudian di sini ada import JSON. Jadi JSON itu adalah sebuah library yang kita gunakan untuk menyimpan. Misalnya catatan yang sudah kita buat nanti akan kita simpan, maka kita memerlukan library JSON-nya. Oke, ini terbagi ke dalam beberapa tahapan pengerjaan. Ini yang pertama kita mau bikin aplikasi interface-nya dulu. Nah, di sini kita membuat untuk QWidget-nya dulu.
set window title, kemudian resize-nya. Ini adalah widget yang paling utama nih. Nah, jadi yang kotak paling luar, kemudian ada title-nya Smart Notes. Ini adalah eh, widget pertamanya dulu. Oke. Nah, kemudian kita bikin application window widgetnya. Kalau tadi kan baru cuman ininya apa? Baru cuman window title-nya dengan ukurannya. Kemudian selanjutnya kita bisa membuat queue list-nya. Nah, queue list-nya ini kita yang pertama mau bikin queue list of nodes-nya dulu. Nah, nodes yang di sini list of nodes. Pertama yang kita butuhkan itu kita panggil dulu untuk library queue list-nya. Kemudian kita kasih label. Pakai ininya queue label, kita kasih nama. Oke. Nah, kemudian di yang tiga ini, sorry, di yang tadi kan yang pertama kita bikin ininya dulu, kemudian yang kedua kita bikin list of nodes. Nah, kemudian di sini ada tiga tombol, ada create node, ada delete node, dan juga save node. Oke, berarti tahapannya itu adalah kita bikin ini, kemudian kita bikin ini, baru kita bikin yang ini. Jadi ada ada tahapannya seperti itu. Oke, karena ada tiga tombol, berarti kita harus membuat buttonnya dulu nih. Kita pakai library push button, kemudian create, delete, dan juga save. Ini adalah untuk nama variabelnya. Kemudian jangan lupa dikasih title, push buttonnya untuk create node, delete node, dan juga save node. Oke, ini adalah untuk yang keduanya dulu. Oke, sampai sini dulu Natasha. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada ya. Oke, selanjutnya kita mau menambahkan untuk yang add node, search by node. Nah, ini nih. Jadi ini tadi urutan pembuatannya itu adalah ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, kemudian ini yang keempat. Oke, sama tahapannya seperti kita membuat list of nodes. Di sini kita mau bikin untuk Q-line editnya dulu, biar nanti bisa kita masukkan teks tulisan nodes-nya. Kemudian space holder teks untuk enter tag-nya. Jadi di sini nih, untuk enter tag nih, ini kosong. Nah, kita bisa memasukkan inputannya seperti ini dengan menggunakan sintaks atau perintah set placeholder. Jadi set placeholder ini adalah bagian dari enter tag yang bisa kita search atau tab search-nya. Oke, nah, kemudian nanti jangan sampai lupa atau jangan sampai tertukar. Kalau kita mau membuat mau membuat widget atau membuat tombol-tombolnya, karena dalam satu tampilan Smartphone itu kan ada beberapa nih yang akan kita buat, maka kita memerlukan kolomnya, kemudian row-nya untuk menentukan posisi dari posisi dari si widget-widget yang nanti akan kita masukkan pada bagian Smart Notes-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sip. Kalau sudah cukup jelas dengan sintak-sintak yang akan nanti kita gunakan, boleh silakan Natasha masuk ke akun Algonova-nya, kemudian buka modul 3 pelajaran yang kedua. Oke, kita mau bikin ininya dulu, mau bikin interface-nya dulu. Import dulu semua library-nya, PyQt, Qt Core yang gitu-gitunya dulu.
Oke, kayaknya kasih bertahap. Oke, Natasha, dari yang ini dulu ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada. Paham ya? Nanti ini kalau di running, nanti bakal ngebentuk apa? Coba di run dulu, Natasha. Kira-kira ada hasil yang muncul dulu nggak? Belum Nggak ada? ada yang Oke, sip. Kalau belum ada, tapi paham ya ini fungsinya untuk apa? Ini adalah untuk membuat widget yang paling pertamanya dulu. Oke, kemudian itu tadi sampai mana tuh? Windows parameter. Nah, sekarang kita mau bikin yang di sisi kanan atas untuk yang list of nodes-nya dulu, kemudian nanti kita bikin yang list of tags-nya. Itu sama, dia pakai queue list widget. Sambil mengerjakan, Natasha sambil pahami fungsi dari sintaks-sintaksnya.
Kita mau bikin list of notes. Kemudian di list of note itu ada 3 tombol. Ada create note, delete notes, dan juga save note. Nah, kemudian untuk yang fill tag-nya, ini adalah tampilan widget yang di bawahnya, yang untuk list of tags-nya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak untuk penambahannya? Ada yang ditanyakan dulu nggak fungsi sintaknya ada yang masih belum paham? Yang tadi Natasha tambahin? Yang ini yang set placeholder. Oh, yang itu. Yang itu tuh untuk ininya Natasha. Coba diklik dulu gambarnya. Diklik gambarnya. Gak bisa gede lagi tuh. Cuma segitu ya. Nah, ini nih. Di sini ada enter tag. Kenapa kalau yang enter tag itu kita pakai sintaknya set placeholder. Jadi nanti di sini kita akan membuat sebuah tempat untuk search-nya Natasha. Kalau yang lain itu kan cuma berupa tombol kan ya, berupa push button. Sedangkan kalau enter tag, itu nanti kita bisa memasukkan kayak tab searching-nya. Makanya kalau yang lain itu kan kayak Q push button. Sedangkan untuk yang enter tag, dia pakai set placeholder. Paham? Oke, silakan dilanjutkan. Jadi di situ ada sebuah tempat yang nanti fungsinya itu sama seperti tab search. Nah, kalau yang ini buat apa? Nah, kalau yang Q-text edit, tadi kalau Q-line edit itu kan dia bisa kita bisa ngedit barisnya sampai ke bawah, nambah ke bawah ngelisnya. Nah, kalau yang Q-text edit, nanti teks yang Natasha, sorry, yang list of text-nya itu nanti bisa kita rename. Sebentar. Nih, kita bisa menambahkan tag pakai add to note, kemudian nanti teks editnya akan masuk ke dalam fill text-nya, akan masuk ke dalam list of text-nya. Paham? Atau masih bingung? Coba nih, itu kan list of text ya, list of text widgetnya. Ini tuh namanya fill. Nah, ini fill lah, kita fill. Kemudian nanti di dalam fill list of text-nya,
Natasha bisa memasukkan teks atau memasukkan tulisan atau kita bisa rename tag. Clear? Oke, oke, silakan. Nah, kita sudah bikin tampilan widget Smart Notes-nya, kita udah bikin list of notes, kita udah bikin list of text yang dimana ada penambahan untuk Q-line edit dan juga Q-text editnya. Sekarang kita akan arrange atau akan membuat widget berdasarkan layout-layoutnya. Dikasih enter aja Natasha biar nanti pembagian pembagian pengerjaannya lebih paham. Di enter aja Natasha di yang nomor 25 button search. Oh, belum beres ya button search-nya. Lo lanjutin dulu, lanjutin dulu. Sorry, sorry. Nah,
Natasha tahu nggak ini fungsinya untuk apa? Tahu, Kenapa? tahu. Apa tuh? Buat ngatur Buat mengatur layout. layoutnya atau posisinya, gitu ya. Kalau yang di atas, sebelum ada kolom dan juga row, sebelum ada itu, kita kan baru cuman bikin ininya aja, baru ngumpulin push-push buttonnya, kemudian baru ngumpulin widget-widget labelnya. Nah, sekarang yang kolom satu, kolom 2 row satu row sampai dengan row 4 itu adalah kita lihat di sini. Ini kolomnya kan dua ya. Ini kolom satu, ini kolom yang kedua. Betul kan? Nah, kemudian kalau untuk yang row 4 satu, row 4 itu kan kebanyakan ini, row satu, row 2, row 3 sama row 4 isinya kan button semua ya. Row satu button, row 2 button, kemudian row 3 button, row 4 juga button. Nah, berarti ini adalah ininya untuk yang row-nya. Paham? Paham, Natasha? Fungsinya ya. Jadi kalau untuk yang kolom, ini terbagi ke dalam dua kolom. Kalau row-nya ini terbagi ke dalam empat kolom. Di mana masing-masing row itu, kayak row satu itu isinya adalah button not create, ada button not delete, kemudian row selanjutnya itu adalah jajaran atau barisan dari button-buttonnya. Oke, paham ya? Oke, terakhir tinggal beberapa ini lagi apa? Tinggal beberapa program lagi. Program terakhir udah Kak Yana kirimin di kolom chatnya. Natasha yang nomor baris ke-53 sama 54 tahu nggak fungsinya buat apa? Baris 53 sama baris 54. Buat ditambahin ke sini. Mau nambahin apa? Eh, row 3 sama row 4. Kita mau menambahkan row 3 sama row 4 pada kolom yang kedua. Dua. Nah, jadi kalau tadi di atas kita udah bikin pengaturan kolom-kolom sama row-rownya. Kemudian
karena row 2, row 3 sama row 4 itu dia masuk ke dalam kolom yang kedua, makanya kita masukkan atau kita gabungkan. Di sini ada perintahnya adalah kita nge-add layout row 3 row 4 yang dimasukkan ke kolom 2 kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Dari sintaknya ada yang masih bingung? Aman ya? Coba sekarang di running dulu, Natasha. Coba di run dulu. Ditutup dulu, di close dulu gambarnya. Nah, coba di scratch. Bisa ngelebar nggak? Di drag bisa lebar nggak? Nah, oke, sip. Sudah bagus, di close coba. Oke, petunjuknya di close, kemudian di checklist ya. Jangan lupa di submit. Oke, untuk yang 2, 3. Nah, itu nanti. Coba diklik dulu yang nomor 2, Natasha. Sebentar, ini apa nih? Tutup dulu petunjuknya. Membuat file JSON-nya diklik dulu. Terus, di file not main. Nah, di file not main py. Buat kamu cantik terus ke JSON notes data. Oh, Natasha bikin lagi notes data yang baru, Natasha. Bikin file not.py-nya. Kasih nama not and that. Di file not mine, di file notes mine py, buat kamu catatan dengan catatan dulu. Oh, coba dihapus dulu. Di notes main py-nya coba. Nah, di situ coba diklik kanan. Bisa nambahin nggak? Oh, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Sebentar. Oke, sementara kita bikin dulu ininya, bikin dulu widgetnya. Nanti untuk yang creating JSON filenya, nanti kita lanjutkan di pertemuan pekan depan. Oke, sebentar. Oh, ho, 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 ho. Sebentar, Natasha. Queue push button appears by layout. Oh, nih, Natasha coba tambahin ini dulu. Tambahin ini di programnya. Masukkan program yang Kak Yana share. Masukannya di sebentar. Masukannya di mana ini tadi tuh? Oh, setelah Q application. Setelah Q application, layout notes. Oke, sampai sini dulu. Yang itu mau ditanyain dulu nggak? Yang tadi ditambahin. Kita akan membuka data extension JSON, filenya notes data, kemudian kita masukkan dumpnya. Sekarang nih Kak Yana tambahin lagi sebentar. Nah, Natasha itu coba di scroll ke bawah dulu.
Di scroll ke bawah, layout notes. Layout notes. Sebentar. Layout notes, row. Oh iya, setelah layout notes, tambahin program yang Kak Yana kirimkan. Yang 70, nah di bawah. Nah, yang 70 sama 72 hapus aja, nanti tinggal di copy lagi. Nah, yang Kak Yana kirimin masukin. Oke, coba di running dulu. Oke, coba tulis sesuatu di Smart Notes-nya. No, dia udah nambahin welcome. Nah, sebentar. Nih, tadi kan dia belum ada ini kan ya? Belum ada welcome, tulisan welcome-nya. Nah, ini dia akan muncul kalau gini, Natasha. Natasha, kalau kita bikin notes, misalnya kita bikin notes di handphone. Mana? Notes baru. Bentar. Nah, kalau kita bikin notes baru, terus notes-nya itu belum kita kasih judul, itu kan pasti bakal template ya, nama filenya. Misalnya bisa filenya itu adalah cuman ada welcome-nya aja, atau misalnya nama file random sebelum kita rename, itu nanti akan munculnya kayak gini. Kenapa? Karena ketika kita membuat sebuah notes yang baru, berarti kan dia udah ada filenya tuh, cuman belum kita isi, belum kita rename nama filenya. Makanya munculnya itu dia akan sesuai dengan yang di si JSON-nya. Oke, gitu Natasha. Ada yang ditanyakan dulu nggak untuk penambahan yang JSON-nya ini? Aman? Oke, yang duanya coba di checklist dulu. Ya yang keduanya di checklist dulu. Oke, scroll ke bawah. Yang tiga mengedit. Coba yang tiga. Oh ya, ini berarti pertemuan selanjutnya. Oke, yang nomor duanya coba diklik dulu Natasha. Nanti ini disubmit setelah selesai aja. Nomor dua, tugas nomor dua, bukan tugas di atas. Nah, oke, dikerjakan dulu. Nanti untuk yang nomor satunya kita lanjutkan karena masih ada beberapa penambahan untuk part yang kedua sama part yang ketiganya. Oke, sip. Yang nomor satunya kita selesaikan yang satu 2 3 4-nya karena masih ada dua pertemuan lagi untuk mengerjakan yang part satu sama part 2 sama part yang ketiga. Nanti di pertemuan selanjutnya kita selesaikan. Jadi belum bisa disubmit, Natasha. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ada. Nggak ada ya? Oke deh, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, karena untuk yang part yang satunya sudah selesai, nanti silakan Natasha di rumah boleh dibaca-baca lagi untuk sintak programsnya. Kalau nanti ada yang masih belum paham, nanti kita diskusikan di pertemuan pekan depan. Sambil nunggu Kak Yana ngecek yang kemarin, yang pertemuan sebelumnya itu masih belum Kak Yana cek, karena kemarin Kak Yana lagi di Solo ada kerjaan, jadi belum sempat ngebuka yang ada di Algonovanya. Oke? Sip, Natasha. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri pertemuan hari ini. Nah, hari ini Kak Yana nanti akan mengirimkan student report selama 4 pertemuan ke belakang. Nanti mudah-mudahan kalau nggak selesai besok, nanti hari Senin maksimal di hari Senin. Oke? Terima kasih Natasha. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti kita ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Kita foto sebentar. Oke, silakan lihat kamera. Satu.
dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih Natas. Mulai sekolah lagi pekan depan ya? Tanggal 14. Udah SMA? Aku. Udah SMA Ya. sekarang? Oke, masih di Santa Ursula berarti ya? Oke deh, sip. Terima kasih Natasha. Sukses selalu, lancar sekolahnya. Kemudian nanti lancar juga course-nya, biar nanti mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Python Start Seri yang kedua ini, biar nanti Natasha bisa naik lagi ke Python Pro-nya. Oke, terima kasih Kak Yana pamit. Selamat malam, selamat istirahat, selamat berakhir pekan. Terima kasih. Dadah. Makasih, Kak. Yo.